Hai, apa kabar sahabat Pandawa? Semoga kalian semua baik-baik dan sehat saja. Perkenalkan, saya Dr. Agus dari Klinik Pandawa. Kali ini saya akan membahas seputar penyakit gonoré atau penyakit kencing nanah yang sering diderita oleh kebanyakan orang. Mari simak dan lihat video saya berikut ini. Penyakit gonoré atau penyakit kencing nanah adalah salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Dengan gejala awal mengalami yang namanya kencing sakit, kencing bernanah, bahkan kencing berdarah. Sering kencing, susah kencing, bisa sampai tidak bisa kencing. Penyebab penyakit gonoré atau penyakit kencing nanah adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kuman ini ditularkan kebanyakan melalui hubungan seksual, baik itu melalui mulut, melalui vagina, melalui penis, maupun melalui anus. Gejala penyakit gonoré terutama pada laki-laki antara lain mulai dari kencing sakit, kencing keluar bercak nanah, kencing keluar darah, sering kencing, susah kencing, bahkan sampai tidak bisa kencing. Terkadang area testis atau skrotum bisa ngilu dan sakit. Gejala penyakit gonoré pada wanita agak sedikit berbeda dengan gejala penyakit gonoré pada laki-laki. Kalau gejala penyakit gonoré pada wanita antara lain, pertama, kencingnya sakit, kencingnya panas, sering kencing, sebentar-sebentar mau kencing, dan terkadang susah kencing. Yang berikutnya, gejala bisa mengalami keputihan pada wanita, terasa bau, cairan produksi lendir vaginanya bisa berwarna putih kecoklatan. Vagina akan lebih terasa gatal dan vagina lebih terasa panas. Penyakit gonoré atau penyakit kencing nanah mempunyai banyak bahaya dan komplikasi. Antara lain, pertama, bisa menimbulkan yang namanya kemandulan, bisa menimbulkan yang namanya keguguran, bisa sperma menjadi rusak, bisa mengalami gangguan ereksi, bahkan sampai impoten. Kemudian penyakit gonoré juga bisa sangat menularkan, bisa kena mata, bisa kena mulut, tenggorokan, dan bahaya dari penyakit gonoré yang lainnya apabila kumannya menginfeksi kelenjar prostat, kelenjar prostatnya meradang dan membengkak, akan membuat pasien susah kencing atau tidak bisa kencing. Kalau infeksinya mengenai testisnya akan bengkak dan akan mengganggu atau merusak sperma. Kalau pada perempuan bisa menimbulkan erosi serviks dan bisa juga menimbulkan penyakit infeksi radang panggul. Penderita dengan penyakit gonoré atau kencing nanah, cara menegakkan diagnosanya ada dua hal. Satu, berdasarkan keluhan dan gejala. Yang kedua, berdasarkan uji laboratorium.
Berdasarkan keluhan dan gejala pada laki-laki antara lain adanya kencing sakit, keluar cairan lendir atau nanah di ujung penis, kencingnya bisa keluar bercak darah, sering kencing, kencing panas, susah kencing. Dan kalau gejala gonoré pada wanita sering menimbulkan keluarnya cairan keputihan berwarna kecoklatan dalam jumlah yang cukup banyak, berbau, vagina terasa panas dan gatal, kencing terasa sakit, panas, bahkan bisa timbul kencing berdarah. Yang kedua, menegakkan diagnosa penyakit gonoré dengan melakukan screening pemeriksaan laboratorium. Cairan sekret, baik itu uretra penis maupun cairan sekret dari serviks wanita, dilakukan swab dan diperiksakan ke laboratorium. Maka secara mikroskopis akan tampak bakteri dengan bentuk seperti biji kopi yang kita namakan Diplococcus. Demikianlah cara menegakkan diagnosa penyakit gonoré. Bagi penderita dengan penyakit gonoré bisa diatasin dan diobatin dengan cara memberikan antibiotik, baik itu yang suntik ataupun antibiotik yang tablet. Pilihan antibiotik yang cocok terhadap pasien dengan penyakit gonoré. Orang untuk mencegah dan menghindari supaya tidak tertular penyakit gonoré dengan cara tidak melakukan hubungan seks bebas, tidak gonta-ganti pasangan. Yang berikutnya, berhubungan seks sebaiknya menggunakan pengaman, yakni kondom. Hai sahabat Pandawa, demikianlah penjelasan seputar penyakit gonoré atau kencing nanah. Saya berharap penjelasan ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan dan pengetahuan para sahabat Pandawa. Ikutin selalu video klinik Pandawa. Jangan lupa like, komen, subscribe di YouTube Klinik Pandawa. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.